Seorang pria berinisial A, 23 tahun, dikabarkan tewas setelah menjadi korban penganiayaan berat di wilayah Bau-Bau, Sulawesi Tenggara pada Senin 8 Desember malam. Korban ditemukan bersimbah darah dengan luka gorok di bagian leher di depan salah satu kafe. Setelah ditemukan, korban sempat mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bau-Bau. Dugaan penganiayaan berat ini kini sedang ditangani oleh pihak kepolisian untuk proses penyidikan lebih lanjut. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News Sulta. Rekan Harni, silahkan laporan Anda. Baik, saya Harni Sumatan melaporkan dari Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, untuk peristiwa yang terjadi pada peristiwa tersebut terjadi pada Senin 8 Desember 2025 sore, yakni terjadi sekira pukul 18.30 di Jalan Poros Bau-Bau Batauga, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoabari, Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk korban sendiri merupakan pria berinisial A, berusia 23 tahun yang merupakan seorang supir truk proyek. Korban saat itu ditemukan bersimbah darah dengan luka robek di leher oleh warga yang kemudian saat itu saat itu para warga langsung menghubungi pihak kepolisian untuk dilakukan evakuasi karena saat itu korban dikabarkan kritis dan setelah mendapatkan kemudian dilakukan evakuasi ke RSUD Kota Bau-Bau dan mendapatkan perawatan. Sekira pukul setengah 11 malam, korban dinyatakan meninggal dunia usai dilakukan perawatan oleh pihak tenaga medis, dan pada malam itu juga korban langsung dibawa oleh keluarga korban dan juga rekan-rekannya yang saat itu menunggu di RSUD Kota Bau-Bau, dan rumah duka itu ada di Kelurahan Kaung Keongkea, Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara. Memang untuk Kabupaten Buton dan juga Kota Bau-Bau itu masih satu daratan dan satu daratan sehingga masih bisa langsung dibawa ke rumah duka pada malam hari itu juga. Baik, rekan Harni, bisa dilaporkan apa saja hasil awal pemeriksaan terhadap tubuh korban? Bagaimana hasil olah TKP yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Nah, untuk proses olah TKP memang sudah dilakukan oleh Polres Bau-Bau pada malam hari itu juga pada saat peristiwa terjadi, yakni pada Senin 8 Desember 2025 malam, namun hingga kini masih belum dirilis hasil olah TKP-nya seperti apa. Nah, untuk kondisi korban sendiri dibeberkan oleh keluarga korban, diungkapkan bahwa terdapat memar di bagian kepala, kemudian juga muka, dan terus juga terdapat luka robek pada leher dan juga ada luka sayat di pipi. Seperti itu. Baik, rekan Harni, bisa dilaporkan bagaimana proses evakuasi dan identifikasi korban yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Ya, untuk evakuasi yang dilakukan menggunakan mobil pick-up, dan itu setelah datangnya Polres Bau-Bau yang dihubungi oleh warga, mereka melakukan evakuasi bersama-sama ke RSUD Kota Bau-Bau, dan pada setelah itu langsung melakukan olah TKP. Baik, rekan Harni, kemudian bagaimana tanggapan dari Polres Bau-Bau terkait motif dan pelaku dugaan penganiayaan berat ini terhadap korban? Nah, untuk motif dan juga penyebab peristiwa ini masih belum dirilis juga sama Polres Bau-Bau, namun mereka masih melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai penyebab dan juga motif peristiwa yang terjadi saat itu. Karena memang kondisi jalan saat itu sedang sepi, sehingga perlu dilakukan penyelidikan lebih cermat lagi untuk mengetahui penyebab dan juga motif peristiwa tersebut. Baik, rekan Harni, kemudian apa langkah lanjutan yang diambil oleh pihak kepolisian terkait penyelidikan penyebab kematian korban? Barang bukti apa saja yang berhasil diamankan? Untuk saat ini yang baru diamankan itu sepeda motor milik korban yang saat itu ditemukan di TKP. Namun untuk pengembangan lebih lanjut akan dirilis selanjutnya oleh Polres Bau-Bau, karena hingga saat ini masih belum diungkapkan secara resmi bagaimana apa saja yang diamankan saat olah TKP dan juga penyebab dan juga motif tentunya. Baik, rekan Harni, kemudian apa harapan keluarga korban terkait proses hukum bagi pelaku dugaan penganiayaan ini? Nah, untuk berdasarkan wawancara saat saya melakukan peliputan di RSUD Kota Bau-Bau pada 8 Desember 2025 kemarin, diungkapkan bahwa keluarga sebenarnya berharap agar jika memang
merupakan dugaan penganiayaan berat agar kasus tersebut dapat diusut tuntas dan terduga pelaku dapat dihukum seberat-beratnya. Kemudian juga diungkapkan bahwa memang untuk korban yang terkenal masih muda ini memang memiliki sifat yang pendiam di mata keluarga dan juga tidak ada berperilaku kasar saat di rumah. Jadi mereka berharap jika memang itu merupakan dugaan penganiayaan berat agar nanti terduga pelakunya dapat dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Baik, rekan Harni, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Baik, terima kasih. Ya, jadi terkait kejadian yang ditemukan di jalan itu bahwa itu benar. Dan kami dari Polres Bau-Bau melalui Polsek Mumpung dan Satreskrim langsung di TKP dan membawa korban ke rumah sakit dan korban tidak terselamatkan. Saat ditemukan kondisi korban seperti apa Pak Kasih? Korban terbaring di jalan, kondisinya sudah berlumuran darah di jalan. Dan pada saat itu kita langsung bawa korban ke rumah sakit daerah di Palagi Mata. Dan korbannya tidak terselamatkan dan meninggal dunia. Untuk penyelidikan polisi saat ini seperti apa Pak Kasih? Kami dari Satreskrim Polres Bau-Bau bersama dengan Satintelkam telah melakukan penyelidikan sampai saat ini. Untuk motifnya kami belum tahu penyebab motif sebenarnya. Jadi kami minta doa dan dukungannya buat teman-teman, kalau ada yang melihat atau jadi saksi, tolong informasikan kepada Polres Bau-Bau. Pasti ditimbun tanah karena hujan terus toh. Iya, motor besar. Bisa saya dulu motor.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.